wabarakatuh. Saya Yunita Suryadinata dari Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Denyut Nadi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan bahwa ada peraturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang tambal sulam dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang serta jauh dari kata memuaskan karena elitis dan kurang partisipatif. Maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karena itu, penting kiranya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang partisipatif. Dalam jurnal ini, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui tentang apa urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam jurnal ini, penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai amandemen keempat. Yang kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Keempat, perwujudan MK sebagai the guardian of constitution, bahwa perspektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah dengan menekankan pada political goodwill the MPR untuk menyusun mekanisme perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan melibatkan MK sebagai negara yang memberikan sertifikasi konstitusi dari hasil kajian perubahan yang dilakukan oleh Komisi Konstitusi sebelum mendapatkan persetujuan dari MPR untuk ditetapkan sebagai hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru. Hasil dari mekanisme perubahan konstitusi dengan melibatkan MK ini ditunjukkan untuk menghasilkan perubahan konstitusi yang bersifat the vival of the Constitution. Dalam jurnal ini membahas beberapa urgensi perlibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Yang kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip check and balance system. Keempat, perwujudan MK sebagai the guardian of constitution. For perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikat baik political goodwill dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Yang kedua, dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar, gagasan amandemen kelima, MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan Undang-Undang Dasar. Namun jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahannya, didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, adanya konstitusi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima dengan
mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan semakin memberikan intimidasi pada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of constitution. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.